7 unsur kebudayaan etnis Minangkabau. 1. Bahasa. Bahasa Minangkabau atau bisa disebut juga bahasa Minang ialah suatu Austronesia yang mana digunakan oleh suku Minangkabau. Minangkabau juga sering dianggap sebagai bahasa Melayu dengan dialek-dialek yang berbeda. Bahasa Minangkabau juga sudah tidak banyak lagi dialek daerah yang menonjol dan itu diakibatkan oleh pencampuran berbagai dialek. Kedua, sistem pengetahuan. Dalam suku Minangkabau, seorang anak laki-laki akan meninggalkan rumah untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya atau tinggal dan belajar di dalam masjid untuk memperdalam ilmu agama. Dan dalam suku Minangkabau juga, seorang wanita harus menikah atas kemauannya sendiri. Tidak boleh ada yang memaksanya untuk menikah dengan siapa nantinya. Ketiga, sistem mata pencaharian. Sistem mata pencaharian Minangkabau itu mereka melakukan bercocok tanam dan bagi masyarakat yang tinggal di daerah laut maupun danau, mereka hidup dengan menghasilkan tangkap ikan di laut. Dan ada juga beberapa masyarakat Minangkabau mata pencaharian itu membuat kerajinan tangan. Keempat, sistem kekerabatan. Pariua, Kampuang, dan suku ialah suatu kelompok kekerabatan masyarakat Minangkabau. Suku dipimpin oleh penghulu suku, dan kampung dipimpin oleh penghulu yang disebut Datuk Kampung, yang mana tanggung jawabnya dalam pembiayaan perkawinan diserahkan kepada pihak perempuan sebab suku Minangkabau menganut sistem matrilineal, yang mana suku di Minangkabau itu ibulah yang membawanya, dan suku di Minangkabau tersebut turun ke anak perempuannya, dan yang mengatur hubungan kekerabatan melalui garis ibu, dan juga ada disebut garis turunan, yang mana garisan turunan ialah penulisan harta warisan yang mana akan diturunkan menurut garis keturunan ibu. Harta pusako atau pusako, terdapat dua jenis, pusako tinggi dan pusako rendah, yang mana pusako tinggi ini yang hartanya yang diturunkan secara turun-temurun, sedangkan harta pusako rendah ialah warisan dari hasil ibu dan bapak selama mereka terikat kawin. Adapun resiko pusako tinggi ini, harta turun ke anak perempuan dan untuk anak laki-laki tidak mempunyai hak, tetapi hanya mempunyai hak mengusahakan atas harta pusako tersebut. Namun anak perempuan mempunyai hak memiliki hingga ke anak-anaknya nanti, dan seorang anak laki hanya boleh mengambil sebagian dari hasil harta warisan yang sesuai dengan usahanya sendiri. Kelima, sistem religi. Sistem religi suku Minangkabau yaitu dengan mengharuskan mereka mengingat Tuhan. Suku Minangkabau rata-rata menganut agama Islam, akan tetapi beberapa masyarakat suku Minangkabau juga masih mempercayai hal-hal yang berbau gaib atau hantu. Keenam, sistem teknologi. Adapun sistem teknologi di etnis Minangkabau menggunakan yang namanya isoh padati, yang mana isoh padati ini digunakan untuk alat transportasi yang menggunakan kerbau atau sapi untuk mempermudah orang seisu atau orang dahulu untuk mengangkut barang berat, dan ada juga namanya sabi atau sabik dan ladiang atau parang yang digunakan masyarakat untuk menebas semak maupun mengubur tanah, dan ada juga disebut cincia penumbuk padi dan ini digunakan untuk menggiling padi agar menjadi beras. Ketujuh, sistem kesenian. Kesenian suku Minangkabau ini ada tari piring, tari payung, tari ranta, tari randai, tari indang, dan lainnya. Selain itu ada kesenian musik dengan alat musik seperti saluang, gendang tabui, rebana, dan bansi. Kegunaan alat musik bansi itu digunakan untuk pengiring tari, penghibur diri, pengiring upacara, maupun adat dan budayanya. Berikut contoh gambar alat musik saluang, gendang tabui, rebana, dan bansi. Dan juga contoh gambar rumah gadang etnis Minangkabau.